Gimana liburan Natalnya? Seneng gak? Liburan tahun baru sama keluarga juga? Wah, pasti seru ya. Malam pergantian tahun bersama mama papanya. Nah, kita ketemu lagi di ibadah anak hari ini, di mana hari ini adalah minggu pertama setelah Epifani. Dan tema ibadah minggu hari ini adalah lebih baik rendah hati dibandingkan sombong, ya. Jadi kita mau belajar meneladani seperti Tuhan Yesus yang rendah hati. Yuk, sebelum kita memulai ibadah, Mbak Rina mau mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau sapa walaupun teman-teman ibadahnya di rumah masing-masing. Yuk, karena Mbak Rina juga mau tahu kabarnya teman-teman. Silakan Mas Jojo. Digoyang
Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan tahun baru 2021. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap dan mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah menyertai kami, menuntun kami, menjaga, melindungi kami di saat kami beristirahat di malam hari. Dan Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur di tahun 2021 kami boleh memasuki dan mengawali tahun ini untuk sama-sama merasakan berkat-berkat-Mu yang akan kami terima di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, biarlah di tahun 2021 anak-anak-Mu ini Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan kepandaian dalam sekolahnya, dan Tuhan juga akan memberikan kami anak-anak-Mu untuk boleh selalu bersandar kepadamu dan takut akan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar kami akan beribadah di masing-masing rumah kami Tuhan. Tuhan berkati kami dalam ibadah pagi hari ini anak-anak-Mu untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak kami yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, Tuhan pimpin sehingga firman-Mu boleh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala ibadah pagi hari ini ke dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk, kita sudah doa pembukaan, kita mau memuji nama Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Pasti semua ya. Oke, yuk kita nyanyi Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ayat 1 sampai dengan 7. Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 7. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Doa harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti virus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya
dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi gula. Ya, demikian pembacaan kitab Mazmur kita. Kita mau memuji nama Tuhan lagi, jadi jangan bosan-bosan ya, karena kita mau menjadi anak Allah yang baik, anak Tuhan yang baik. Jadi kita mau taat nih sama semua perintah Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Yuk kita mau nyanyi taat gitu ya. Dengan berperilaku tidak sombong. Amin. Dan inilah petunjuk hidup baru kita yang terambil dari Filipi 2 ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian petunjuk hidup baru kita. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman, kita mau nyanyi lagi. Kita mau olahraga, jadi adik-adik bisa bangkit berdiri. Kita mau nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari, gitu ya, sambil gerak. Kalau
terus tambah besar dong ya, mau terus tumbuh di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, karena kami boleh kembali berjumpa di dalam ibadah minggu hari ini. Bahkan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami hendak mendengarkan cerita kebenaran akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang kecil ini hendak mendengarkan. Amin. Nah, kita mau membaca firman. Silakan adik-adik buka Injil Markus pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan 11. Injil Markus yang pertama ayat yang keempat sampai dengan 11. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu buah. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah pembacaan firman pada ibadah kita hari ini. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, sudah gak sabar ya mau mendengarkan ceritanya apa sih gitu ya. Nah, yuk kita sama-sama melihat, menyaksikan cerita hari ini. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Pak, Ya, Ceng? aku mau laporan. Tadi pagi ketika keadaan mendaring, aku tidak bisa. Terus aku minta tolong kakak, tapi kakak tidak mau bantu. Malah pamer nilai ulangan kakak yang dapat 100. Kakak bilang aku gak bisa. Masa sih? Masa kakak bilang kamu gak pintar? Iya, Salah kali kamu salah dengar. Benar, kakak bilang kamu gak pintar. iya. Coba bapak tanya ya. Kaila, Iya, Pak. oke, sini duduk. Emang benar kamu gak bantu adikmu ketika pelajaran Mandarin tadi pagi PJJ? Enggak, aku bantu kok. Itu si Noah barusan cerita. Iya sih, tadi semuanya minta tolong bantuin tugas Mandarin dia pas aku lagi dekan. Nah, aku lagi chattingan sama teman-teman. Oh,
Kok kamu lebih mendahulukan teman-teman kamu dari adik kamu sendiri? Ini kan adik kamu. Gimana sih? Gak boleh ya, besok-besok kamu harus bantu si Noel. Terus emang benar kamu bilang, ngeledekin Noel, bilangnya Noel gak pintar? Iya, Pak. Oh gitu? Kan gak boleh. Hari ini banyak sekali kamu bikin kesalahan. Noel bilang kamu bilang Noel gak pintar. Terus kamu gak mau bantu Noel. Kamu lebih mementingkan chattingan dengan teman sekolah kamu. Gak boleh ya, gak bagus itu. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus saling menolong dan tidak boleh sombong. Lebih baik kita merendahkan hati kita. Masih ingat tidak kalian cerita firman Tuhan di awal bulan Desember? Masih Pak, tentang Yohanes Pembaptis kan? Ya, tepat sekali. Pada saat itu Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan pertobatan dan baptisan. Banyak orang dari Yudea dan daerah lain yang datang dengan mengakui segala dosanya serta meminta untuk dibaptis di Sungai Yordan. Sekalipun Yohanes telah berhasil mendatangkan banyak orang kepada dirinya untuk bertobat dan dibaptis, namun dengan kerendahan hatinya, ia menyampaikan bahwa akan hadir sosok yang lebih berkuasa atas dirinya. Membungkuk dan melepas tali kasutnya pun ia tidak layak. Yohanes mengatakan kalau ia membaptis mereka dengan air. Namun, sosok ini nantinya akan membaptis mereka dengan Roh. Sosok yang dimaksud adalah Yesus. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Yohaneslah yang pertama yang menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dan ia minta untuk dibaptis. Hal ini membuktikan bahwa Yesus juga rendah hati. Sekalipun ia adalah Tuhan yang memiliki kuasa baik di bumi maupun di surga, namun ia mau menempatkan dirinya setara dengan orang berdosa, sekalipun ia tidak berdosa. Dua tokoh yang memberikan teladan sangat luar biasa bagi kita semua. Yesus mau merendahkan hati sekalipun ia anak Allah, namun ia mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Sedangkan Yohanes Pembaptis yang berhasil membawa banyak orang untuk bertobat dan dibaptis, tetap rendah hati dan mengakui bahwa Yesus lebih berkuasa atas dirinya, dan ia juga menjunjung dan meninggikan Yesus. Nah, Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis saja mau merendahkan hati. Kenapa kita mesti sombong dan tidak mau merendahkan hati? Oleh karena itu, kita mesti mencontoh mereka. Keke dan Noel paham? Paham Pak. Oke, sekarang Keke minta maaf ke Noel dan Noel maafkan kakak ya. Ayo. Maaf ya Noel. Iya. Nah, jangan diulangi lagi ya. Jadi, intinya kita harus mau merendahkan hati dan tidak boleh sombong. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
kita berdoa. Kita mau menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tiada terkira ucapan syukur kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama dengan orang tua kami, dengan keluarga kami menikmati masa liburan yang boleh kami lalui bersama-sama di akhir tahun yang lalu. Bahkan kami telah boleh kembali bersekolah meskipun secara online. Biarlah kiranya Engkau yang tetap memberkati kami ya Tuhan, agar di dalam proses belajar kami boleh senantiasa memiliki kemampuan, bahkan memiliki kepandaian yang dapat kami bagikan, yang dapat kami share untuk teman-teman kami. Bapa, kami juga mengucap syukur karena kami boleh diingatkan hari ini, kami boleh belajar untuk senantiasa rendah hati dan tidak sombong. Biarlah kami boleh menjadi pribadi anak-anak-Mu yang senantiasa memancarkan nilai Kristiani yang senantiasa Engkau ajarkan ya Tuhan Yesus bagi kami. Kami juga hendak berdoa bagi gereja-Mu agar kiranya Engkau sendiri saja juga yang memberkati setiap aktivitas pelayanan yang dilakukan. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, bahkan di dalam upaya mulai dari bulan Januari ini untuk melakukan vaksin terhadap penyakit COVID-19. Biarlah segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan bangsa kami ya Tuhan, Engkau yang berkati. Bahkan setiap usaha dari seluruh negara di dunia di dalam mengatasi pandemi COVID-19, Engkau sendiri saja yang memperkenankan segala sesuatunya boleh terus berkurang. Berkati dan berikan kesembuhan ya Tuhan bagi orang-orang yang terpapar, yang menderita COVID, kiranya mereka boleh Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami juga hendak berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, kemampuan, kesabaran dalam mendampingi kami, mendidik kami, membesarkan kami, dan terkhusus Engkau yang senantiasa memberkati agar setiap kebutuhan yang diperlukan boleh tercukupi melalui orang tua kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Engkau ya Kristus Yesus, yang telah meneladani kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Nah, kita mau mengucap syukur, kita mau memberikan persembahan kita, yang nanti persembahannya bisa adik-adik berikan melalui orang tua, dan orang tua adik-adik memberikan persembahan tersebut ke gereja. Yuk kita mau memberikan persembahan dengan menyanyikan Aku bawa dan berikan persembahanku, ya. Berikan persembahan
yang akan dipimpin oleh teman kita. Yuk kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, sukacita, dan berkat untuk keluarga kami. Sekarang kami mengumpulkan persembahan karena kami mau bersyukur. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Dia harus semakin bertambah. Jadi Tuhan Yesus yang harus terus semakin tinggi dan kita merendahkan diri kita. Yuk. Sebagai wujud kekudusan dirinya dengan tetap rendah hati meskipun ia anak Allah. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Aku diberkati. Membuat lilin kertas. Bahannya adalah kertas, lem, gunting, kertas origami yang udah dipotong. Pertama-tama kita potong pola. Sampai menjadi seperti ini. Lalu kita tempelkan.
Lalu kalian hias. Baiklah teman-teman, sudah selesai. Selamat mengerjakan.